Maka nama saya itu Bimo Aji Prabowo. Di sini saya sebagai instruktur ya, ataupun coach, ataupun apa ya sebutannya yang enak, teman belajar kali ya, ya kan? Jadi biar nggak terlalu serius gitu ya, teman belajar trading lah dari Asia Pro, yang dimana saya diminta untuk sharing apa yang saya punya, ilmu yang saya punya untuk Bapak Ibu semua. Terus sampai perbankan. Nah, ini adalah pelaku pasar terbesar. Bisa dilihat di sini. Ini saya dapat data dari mana? Saya lupa deh. Saya ngambil data dari BIS juga kalau nggak salah, BIS.org juga deh, kalau nggak salah, apa dari EFX Post gitu, saya lupa. Ini adalah transaksi dari perbankan, Bapak Ibu, dari Citibank, JP Morgan Chase, UBS, Deutsche Bank. Mereka ini paling banyak. Mereka ini market mover. Mereka inilah yang menggerakkan pasar. Bukan korporasi, bukan bank sentral. Bank sentral jarang banget. Biasanya itu perbankan swasta. Mereka inilah yang mentransaksikan ataupun menggerakkan uang. Forex itu bergerak sesuai dengan keinginan mereka. Karena semakin banyak uang yang beredar di pair tertentu, semakin besar juga potensi kenaikan ataupun penurunannya gitu ya. Jadi jangan anggap enteng. Tapi bukan berarti susah juga. Ini nggak susah, cuma Anda sekali lagi jangan pernah menganggap mudah. Apalagi di sini yang udah cuan-cuan beginner's luck, ya itu kayak saya diberkati oleh Tuhan kalau saya tuh bisa trading di sini, ini bidang saya. Jangan. Karena tadi cuma saya sharing, saya 3 bulan awal saya sold profit, tapi setelah itu saya loss. Plus dulu sebelumnya saya di kantor saya yang lama gitu ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, kantor saya sebelumnya itu pernah ada nasabah sharing tuh, ibu-ibu rumah tangga, dan beliau memang benar-benar nggak tahu apa-apa soal trading. Jadi seminggu itu dia bisa menggandakan uangnya itu 2 kali lipat modal, 2 kali lipat lah ya, 2 sampai 3 kali lipat modal 2 juta jadi 6 juta, alias 200% dia naik. Dengan modal 2 juta dia dapat 6 juta di minggu pertama. Beliau cerita sharing, tapi malapetaka itu terjadi ketika minggu setelahnya uang dia harus habis semua. Yang tadinya udah untung 6 juta mungkin diserakah dan lain-lain, akhirnya yang tadinya sudah profit 4 juta jadi hilang juga dana yang modalnya 2 juta. Jadi totalnya loss ya bisa dibilang 6 juta gitu, plus uang modal awal 2 juta. Karena lagi-lagi itu adalah beginner's luck. Makanya saran saya jangan pernah mencari keuntungan besar, tapi cari konsistensi. Itu yang utama. Nah, ini adalah waktu sesi trading forex gitu ya, yang dimana bisa kita lihat dari Sydney buka jam 5, Tokyo jam 7. Jadi ini semua itu relate. Jadi Sydney belum tutup, tapi Tokyo udah buka. Tokyo belum tutup, London udah buka. London belum tutup, New York udah buka. Nah, sayangnya ketika New York itu tutup, Aussie belum buka. Di sini tuh jam 4 sebenarnya. Jam 4 ya. 4.30 ataupun jam 3.30 biasanya. Nah, itu makanya tadi saya bilang ada biaya swap. Nah, di sini kita cek satu persatu sesi Asia, di mana sesi Asia itu menempati porsi sekitar 20% dari total transaksi perdagangan forex dunia. Kalau mungkin Bapak Ibu perhatikan, kalau biasanya trading di sesi Asia itu biasanya flat, hambar, kecuali ada news yang berbau dengan mata uang tertentu, misalnya kayak mata uang dari New Zealand, Jepang, ataupun mata uang dari Australia gitu ya. Itu biasanya ada pergerakan yang cukup dinamis ketika data rilis. Tapi kalau nggak ada data rilis dari negara tersebut, biasanya uangnya lagi, biasanya pairnya itu hambar, sideways. Makanya kalau yang mau trading, saya tidak pernah menyarankan juga untuk trading di Asia. Tapi kalau ada yang tahu celah-celahnya di Asia, monggo silakan trading. Lalu di sini likuiditasnya, sebagian pergerakan harga terjadi di awal sesi ketika banyak berita ekonomi fundamental dirilis atau diumumkan. Yang dimaksud dengan berita fundamental itu adalah berita fundamental dari negara-negara terkait, seperti tadi saya bilang dari New Zealand, dari Australia, dan juga dari Jepang. Dan pair yang cocok untuk dieksekusi ataupun biasanya cukup ramai ditransaksikan itu adalah yen dan juga Aussie. Nah, di sini banyak mata uang yang relate dengan Aussie. Misalkan ada Aussie New Zealand, Aussie yen, Aussie Audi USD. Ya, ini adalah mata uang yang berhubungan dengan Aussie. Lalu mata uang yang berhubungan dengan yen juga banyak. Ada Euro yen, ada USD yen, New Zealand yen gitu ya, GBP yen. Nah, itu banyak.
Jadi semua mata uang yang relate dengan Audi dan JPY plus dengan New Zealand juga biasanya itu pergerakannya ketika pagi-pagi itu jauh lebih apa namanya volatile ya ketika ada data dirilis. Sebenarnya ada yang nggak sengaja mencoret, mungkin saya coba clear dulu, clear all drawings. Ya. Lanjut lagi. Masuk ke sesi Eropa. Nah, di sini pergerakan pasar ataupun market jauh lebih ramai dari sebelumnya karena memang London itu dianggap sebagai pusatnya trading lah ya. Selain di Amerika juga ramai, London karena memang banyak bank-bank besar itu ada di London atau di Eropa lah. Tadi saya bilang Deutsche Bank, ada Barclays, itu kan bank besar di Eropa. Yang dimana ketika trading itu ya ketika market Eropa itu buka itu patokannya itu di London yaitu jam 1 atau jam 2 siang. Makanya kalau yang mau tradingnya aktif atau mau tradingnya scalping itu bisa dimulai dari jam 2, jam 3 sampai malam hari. Yang buat scalping ya, tapi kalau buat yang daily trade saran saya bisa dimulai dari Eropa saja. Karena memang kalau untuk Asia itu agak-agak hambar. Jadi malas saja nungguin yang enak, better kita mulai menganalisa ketika market Eropa itu buka, yaitu jam 1 siang atau jam 2 siang. Nah, di sini pergerakan harganya juga sangat ramai karena banyaknya transaksi gabungan dari Aussie, Tokyo, dan juga London dibuka sehingga volatilitas harga jauh lebih tinggi. Dan pair yang biasanya cocok untuk ditransaksikan ataupun yang sering banget ditransaksikan oleh para trader itu adalah ada Euro USD, Pound Sterling USD, USD Yen, dan terakhir adalah USD Swiss franc. Nah, kita masuk ke sesi Amerika. Sesi Amerika itu di sini sangat besar lah. Saya bilang di sini kadang harga itu berbalik arah, yang tadinya turun tiba-tiba naik ke atas. Itu biasa terjadi ketika di sesi Amerika. Kenapa? Karena memang hampir seluruh mata uang itu berpatokannya memang di US gitu ya, di dolar itu lah, dolar US itu. USD itu sendiri. Makanya kenapa ketika ada berita-berita yang dirilis jam 7:30, jam 8:30, jam 9, itu biasanya membuat harga itu bergejolak sangat tinggi. Contohnya mungkin kemarin gold. Gold itu tiba-tiba harganya itu ngedrop ke bawah, hancur ke bawah. Kenapa? Karena dirilis data retail sales. Yang dimana retail sales itu datanya bagus atau positif sehingga membuat investor beranggapan bahwa fundamental dari AS itu kuat lagi, membaik lagi sehingga mereka lebih memilih mata uang USD ketimbang gold sehingga goldnya turun ke bawah. Wah, ini sudah di itu nih. Coba kita cek euro dulu ya. Oke Bapak Ibu, ini coba saya share. Kita boleh sell euro. Tapi kalau masih ragu-ragu gini, karena euro ini SL-nya itu di sini. 0,1 Anda minus $16 ya. Kalau siap minus segitu silakan. Bukan 0,1. Euro USD. Masih USD. Kita boleh sell ya. Sell-nya 5 lot aja. Banyak, nggak usah banyak-banyak. Cukup 5 lot aja Bapak Ibu. Nggak usah banyak-banyak. Nah, bentar ya Bapak ya. SL sini Bapak Ibu ya. SL di 17.895. Ya, 17.895. TP-nya TP di 17.535. 17.535. Oke, diamkan saja. Diamkan saja, biarkan ya, ini bergerak. Ini mungkin ada yang tanya, kenapa sih Pak? Kenapa kita sell euro? Nah, nanti kita bahas ya. Kita bahas tadi dulu. Tadi ada yang minta sharing apa? Sesi Asia. Ini boleh Pak, nanti mungkin materi ini bisa saya sharing lah ya. PDF-nya bisa saya sharing ke Bapak Ibu semua. Jadi nggak masalah. Tadi lanjut lagi dari sesi Eropa ke sesi Amerika. Nah, tadi Amerika hampir semua pair itu cocok ya buat trading. Ya, biasanya apalagi yang berbau dengan maaf saya izin dulu minum.
cocok buat trading karena memang disinilah market itu hutan rimba yang sesungguhnya itu muncul gitu ya. Artian market di AS. Coba deh mungkin Bapak Ibu perhatikan deh. Akunnya sering hancur itu ketika sesi apa deh? Di sini yang udah pengalaman ya. Saya udah pengalaman pernah MC atau top up lagi ataupun ngalamin sempat kena SL itu perhatikan di sesi apa? Kebanyakannya. Tapi saya jamin kebanyakan Anda kena kejebak ataupun tiba-tiba kena MC, kena stop out ataupun kena SL itu pasti di sesi Amerika. Karena memang pegang harganya sangat frontal banget, gede banget. Jadi kalau dananya kecil, apa yang main gold, dananya cuma $200, itu pasti kena. Karena saran saya itu kalau untuk main gold itu minimal 2.500. Ya, kalau main indeks itu minimal $5.000. Nanti akan saya sharing kenapa harus main indeks. Nah ini according to session ataupun berdasarkan dari sesinya, pergerakannya di sini bisa dilihat euro itu paling tinggi, Eropa, Amerika ya. Di Asia rata-rata itu sangat-sangat flat. Jadi pergerakan rata-ratanya ya naik turunnya itu cukup flat. Kebanyakan mereka itu aktif ketika mulai di sesi Eropa plus sesi Amerika gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang ke berapa nih? Sekian nomor slide 11. Jadi kita di sini akan ngebahas analisa. Nah, mungkin sebagian dari Bapak Ibu masih bingung nih, caranya gimana cara ngebaca sebuah market, gimana kita membuka posisi dan lain-lain, berapa pasang SL-nya, gimana pasang TP-nya. Itu nanti coba akan saya share gampangnya seperti apa, oke? Jadi tolong stay tune sampai akhir. Nah, di sini kita bahas pertama adalah analisa fundamental. Analisa fundamental ini semua terkait di luar chart, di luar MT5 nih ya, di luar grafik ini itu adalah fundamental. Dari misalkan Donald Trump nge-tweet, data-data yang dirilis, suku bunga, geopolitik, badai, bahkan bencana alam itu fundamental. Ya, fundamental itu nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita diatur, itu nggak bisa. Karena pure itu udah mainan mereka semua, mereka mafia-mafianya forex kali ya gitu sebutannya, mafia-mafia minyak gas, emas dan lain-lain. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita sebagai orang retail, orang yang dananya kecil, pas-pasan, yang bahkan kena senggol dikit oleh gold tadi bisa kena stop loss atau kena stop out gitu ya. Itu kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah kita harus memperhatikan hari ini ada news apa sih yang keluar. Itu dulu aja. Misalkan saya, kayak kemarin ada retail sales. Jadi kita saran saya, ketika ada news yang high impact, Anda bisa cek di investing.com nih ya. Ini investing.com, saya selalu cek ini. Nah, kalau ketemu data-data seperti ini nih, yang 3 bintang ya, 3 bintang, itu tolong usahakan jangan ada posisi dulu. Tapi kalau terlanjur, jangan apa-apa, bismillah aja. Tapi pasang SL. Ya, pasang SL. Alhamdulillah. Maaf. Saya pasang SL. Sehingga nanti kerugiannya tidak terlalu lebar ataupun tidak terlalu jauh. Nah, ini penting banget ini. Ini Anda boleh cek di investing.com, lalu pilih di news, lalu pilih economic calendar. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Lalu jangan lupa disesuaikan GMT plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nah, di sini juga difilter negaranya apa aja. Saran saya negara-negara yang ada di MT5 aja kayak Aussie, Kanada, New Zealand, Eropa tuh kayak Jerman, Prancis sama UK aja. Kalau di Asia itu paling Jepang, Hong Kong boleh lah kalau ada Hang Seng. Jepang, New Zealand, sama Aussie. Ya, sisanya ya bebas. Ya gitu ya. Ini ada sama Switzerland kalau di Eropa ya. Gitu. Ini boleh jadikan patokan. Difilter lalu ketemu jadwalnya. Nah, ini semuanya itu data-data yang dimana Anda harus perhatikan tiap hari. Biasanya kalau Bapak Ibu baca News Pro yang saya bikin sih harusnya ada ya. Saya selalu ngasih economic calendar itu tujuannya bukan sekedar ini aja, bukan sekedar ngasih informasi kalau hari ini ada data rilis, cuma
itu warning juga. Warning dalam artian ya Anda hati-hati ketika ada data gitu. Jadi jangan asal-asalan trading gitu ya. Lalu yang kedua technical. Nah, technical itu tadi yang berbau dengan angka-angka ataupun grafik-grafik, chart-chart itu technical. Macam-macam technical itu Bapak Ibu. Contohnya nih. Nah, ini technical. By the way, udah cuan belum ya? Wah, udah cuan ya. Tapi nggak banyak ya. Masih tipis ya Bapak Ibu ya. Apa dimin aja Bapak Ibu. Insya Allah kalau memang rezeki kita ya, insya Allah cuan, insya Allah kita bisa dapat profit. Cuma kalau memang rezeki ya udah nggak apa-apa. Pokoknya jangan pernah memaksakan sebuah harga. Biarkan aja, gitu. Biarkan aja. Yang penting kita sudah on track. Kita pakai SL, kita pakai TP, gitu ya. Coba saya tadi cek dulu Audi USD-nya. Audi USD belum nih, belum enak buat dieksekusi. Tunggu dulu nih sampai dia tembusin dulu. Nah ini ada stokastik, ini ada MA, ini adalah bentuk dari technical. Nah, ya, tadi saya itu masuk technical. Technical bukan fundamentalis, lebih ke technical analis aja saya kalau saya pribadi. Jadi saya jarang banget berpatokan pada data. Tapi kalau ada data yang mau dirilis, saya selalu hati-hati. Hati-hati ya, bukan dengan trading ya, tapi lebih hati-hati aja. Nah, takutnya nggak sedang forecast, tiba-tiba harga berbalik arah. Yang itu aja yang saya perhatikan. Gitu ya. Lalu yang terakhir adalah analisa intermarket. Artinya dana yang berputar itu sebenarnya itu gitu-gitu aja. Segitu-segitu aja ataupun hanya berputar-putar aja. Let's say kalau investor besarnya misalkan kayak tadi si Barclays, si Deutsche Bank itu ngerasa emas itu sudah tidak menarik, dia akan mengambil dananya di emas, dipindah ke saham, dipindah ke minyak mentah, dipindah ke USD ataupun ke Euro USD dan lain-lain forex lah gitu. Jadi sebenarnya dananya itu berputar-putar aja. Itulah yang disebut dengan analisa intermarket. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, let's say misalkan harga saham itu anjlok, Wall Street itu anjlok, biasanya itu goldnya naik biasanya ya. Tapi kalau misalkan harga saham anjlok, harga gold anjlok, harga minyak anjlok, semuanya anjlok, berarti mereka sedang mau megang cash. Dananya cairin semua, nggak mau megang sebuah aset gitu. Tapi kalau misalkan di saham hancur, di gold naik, berarti dananya dipindah tuh di saham, dipindah ke komoditi seperti emas ataupun silver, palladium juga platinum, macam-macam banyak komoditi itu, batu bara komoditi, kopi juga komoditi gitu ya. Jadi memang, tapi yang paling favorit adalah emas. Itu bisa dijadikan patokan kalau kita mau trading berdasarkan dari analisis intermarket. Tapi ini agak susah ngelihatnya karena memang kita nggak tahu seberapa banyak dana yang keluar dari saham, seberapa banyak dana yang keluar dari forex, kita nggak ada yang tahu. Jadi perpindahan dana itu cukup sulit untuk kita ketahui. Kita hanya cukup tahu aja kalau sebenarnya itu harga itu ya dana itu berputar-putar aja, nggak kemana-mana. Ini adalah ini adalah tipe-tipe order dalam trading. Di sini ada market order. Biasa tadi yang kita tadi eksekusi Bapak Ibu ya. Kalau tadi eksekusi buy and sell, nah contoh nih. Tadi sorry euro contoh. Wah, udah cuan nih kayak euronya nih Bapak Ibu nih ya. Cuan Bapak Ibu nih euronya nih. Saya belum kena TP Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada ngerasa udah cukup, kalau ngerasa Anda panik ataupun nggak tenang, boleh lah di close, nggak masalah. Ya kalau saya cukup apa $5 doang Pak, Mas. $5, $10 sehari cukup lah, silakan di close. Tapi kalau pengennya sampai TP, ya silakan. Cuma hati-hati, takutnya nggak nyampe TP, tiba-tiba harga kena SL. Ya, karena jam 9 itu ada data dari Michigan Consumer Sentiment. Itu juga kadang-kadang bikin harga balik arah. Better saran saya kalau memang sudah cukup, close aja. Ya, karena memang ada data. Jaga-jaga aja sih, jaga profit biar nggak jadi minus. Tapi kalau saya belum close, saya pengen nunggu sampai benar-benar dia minimal ke sini nih, ke 17.87, 17.59, ya minimal ke sini lah saya. Nggak sampai nunggu sini, tapi ke sini aja lah. Oke, lanjut lagi. Di sini ada limit entry. Itu seperti buy limit, sell limit. Ini tidak perlu Anda pahami karena Anda harus paham dulu technical baru Anda bisa mengeksekusi dengan cara buy limit, sell limit, gitu ya. Cukup tahu aja dulu, oh ada buy limit, ada sell limit, ada juga buy stop, juga sell stop. Sama, cara penggunaan ini harus based on technical. Biasanya orang-orang tahu dengan support di resisten.
Tapi kalau Anda masih bingung, masih belum bisa menentukan di mana support, di mana resisten, better jangan dulu ya pakai gini-ginian. Better pakainya ini aja nih, market execution ya. Lalu ada stop loss. Nah, tadi saya bilang stop loss itu dipakai untuk tadi mencegah kerugian jauh lebih dalam. Jadi jangan sampai Anda itu jangan sampai akun Anda lah yang menjadi stop loss-nya. Artinya dana Anda habis, yaitu stop loss-nya. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Pokoknya jangan sampai, saya selalu ingatkan, jangan sampai akun Anda lah yang menjadi stop loss dari tradingan Anda sendiri. Makanya harus dicegah, harus di-set dengan cara pakai stop loss. Wah, dikit lagi nih. Ya, dikit lagi. Alhamdulillah nih, enak banget kan. Enak banget ya Bapak Ibu. Kita sambil belajar, tiba-tiba cuan. Itu nilai plus banget sih. Karena saya juga sih bingung deh. Saya juga bingung kenapa setiap kita semuanya lagi belajar gini, webinar gini sambil live chat, cuannya lebih gampang ya ketimbang main sendiri. Kadang saya juga kalau main sendiri ada lossnya ada. Kalau saya minggu ini saya udah loss 2 kali deh. Di hari yang berbeda tapi ya. Saya bahkan mungkin kalau saya evaluasi minggu ini saya masih minus minggu ini. Cuma secara overall bulanan mungkin masih profit. Cuma untuk minggu ini saya minus. Cuma ya tadi dari awal saya webinar itu Agustus awal sampai sekarang alhamdulillah banget, bukannya ria ataupun sombong. Mungkin karena kita bareng-bareng tradingnya berjamaah gitu ya, mungkin ya tingkat probabilitasnya lebih tinggi. Jadi lebih gampang profit ketimbang loss. Beneran deh sis, ini saya amazed banget nih. Mungkin yang dari awal ngikutin saya webinar dari Januari ngikutin suggest saya buat bahasa ini mungkin tahu gitu loh. Nah, saya kayak cukup deh Bapak Ibu, saya post deh, saya sudah cuan sekitar 300-an. Saya udah cukup. Bagi Bapak Ibu menahan, saya akan nahan ya. Monggo silakan cek dulu AUC-nya berapa ya. AUC-nya ini boleh nih, AUC boleh di-sell nih. Bagi yang belum ada bagian dana terbatas, jangan ikutan sell AUC, akun demo aja. Saya coba sell AUC sekarang. SL-nya di sini Bapak Ibu ya. SL di sini. SL di 7319. Oke, 7319. TP-nya di sini aja. 7281 ya. TP-nya di 7281. Dan oke. Tinggal tunggu aja. Mudah-mudahan 2 posisi ini kita bisa cuan semua. Tadi euro saya sudah close, sudah cuan. Sekarang saya buka lagi Audi USD sell. Nah, semoga cuan juga. Sambil belajar aja. Nggak usah dilihat. Pokoknya kalau namanya trading itu dia yang dilihat. Biasanya kalau sistemnya tuh malah apa? Yang penting udah pasang SL aja. Intinya itu aja, pasang SL aja. Udah. Nanti mungkin ngeliatnya tuh mungkin setengah jam ataupun 1 jam 2 jam setelah tradingan, oke lah cek. Oh masih bisa kena TP gitu, masih bisa dikit-dikit kena TP ya, itu oke lah. Tapi jangan sering dilihat lah. Trailing stop itu variasi dari stop loss biasanya dipakai untuk yang mainnya swing trade ataupun daily trade sih. Nah ini yang ada good till cancel, good for the day, one cancel to other, dan terakhir adalah one trigger one trigger the other. Ini nggak terlalu penting, ini intinya buat pasang pending order doang. Oke, kita bahas tadi udah nggak bahas kelebihannya apa sih kelebihan trading forex. Sekarang kita bahas apa sih resiko dari trading forex. Nah mungkin saya minta ini Bapak Ibu minta suaranya ataupun minta aktifannya. Dari 4 ini, mana sih yang paling susah ataupun paling nggak bisa dikontrol? Bisa dibantu jawab nggak nih Bapak Ibu nih? Nomor 4, Pak. Nomor 4. Wah, semuanya jawab psikologi nomor 4. Oke, Pak. Thank you. Oke, thank you. Makin tamat soalnya sih. Makin tamat ya Pak ya. Makin takut. Tapi udah cuan Pak Euro USD lumayan Pak ya. Tadi ambil nggak Pak Euro USD Pak? Alhamdulillah. Lumayan. Wah ini AUC juga turun lagi AUC ini. Udah cuan yang AUC ini tipis lah ya. Dan cek dulu. Oh iya ada cuan tipis. Tunggu dulu. Lumayan loh. Belajar tapi dapat cuan $10, $100 tuh lumayan banget. Apalagi kalau stabil setiap hari. Wah, 10 hari udah 1 juta. Nah, apa-ngapain lagi cuma hai sama istri atau sama anak dapat duit.
Cuma kita baca lagi ya. Jangan terlalu jumawa, gini. Ini juga mungkin sharing saya juga ya. Kenapa saya, mungkin Bapak Ibu tahu saya tuh nggak punya grup trading. Saya sudah bikin, cuma saya belum merilis ke Bapak Ibu semua. Karena saya takut, tadi saya bilang, saya tuh nggak mau orang-orang tuh pamer soal profit. Saya nggak mau Bapak Ibu semua ketika sedang profit atau merasakan plus itu menjadi ria ataupun jumawa. Mungkin ya efek dari, kalau saya pribadi mungkin karena mindset kali, saya mindset ya orang yang ria itu biasanya ya akan tahu lah gitu, efeknya bakal gimana ke depannya. Nah, saya muslim kan. Sama, makanya ketika kita profit, itu udah biasa-biasa aja. Nggak usah di-share ke orang-orang, kecuali buat ngajak temennya kali ya, ngajak temennya mungkin wajar. Cuma kalau untuk hal-hal yang nggak penting seperti itu, better nggak usah lah nge-share di grup, komunitas, ataupun di WhatsApp, di Facebook, nggak usah lah, saran saya. Karena takutnya nanti Anda kena karma tanda kutip gitu. Better ya udah, kita biasa-biasa aja, kayak usaha aja. Alhamdulillah hari ini ada orang yang beli, alhamdulillah hari ini kita belum bisa jual, alhamdulillah barang kita kadaluarsa, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kita rugi nggak apa-apa. Syukurin aja, apapun yang kita dapat hari ini, kita syukurin aja. Nggak perlu diekspos berlebihan, nggak perlu ratapi berlebihan. Semuanya biasa-biasa aja. Saya bisa ngomong gitu karena saya sudah lama. Mungkin Bapak Ibu susah, apalagi kalau lagi kalah. Karena saya sudah lama di bidang ini, mungkin ya secara psikologis saya sudah kebentuk ya. Saya sih rasa gitu, saya sudah cukup dewasa lah, cukup mature buat saya trading. Tapi Bapak Ibu yang masih di bawah setahun mungkin masih kayak panik dan lain-lain, ya itu wajar. Makanya saya share di sini, saya share sekarang, tolong nanti ketika let's say kayak sekarang gitu kan, sedang profit, ya udah nggak usah terlalu gimana-gimana. Apalagi kemarin minggu lalu, saya ingat banget tuh minggu lalu ada nge-share, Pak ini M30 gold, ada at shoulder, kita sell nggak sell? Dan bener kan? Semoga sih pada nggak pamer ya. Gold itu bener-bener kita itu sell. Di mana ya? Saya lupa lagi. Di minggu lalu tanggal berapa ya? Minggu lalu tanggal 10. Di M30. Tanggal 10 M30. Sebentar dulu nih. Saya kasih unjuk dulu ya. Minggu lalu kita cuan cukup gede. Oh, ini dia nih. Ini ada pola yang namanya head and shoulder. Ada sebuah pundak, ya, kepala, lalu di sini ada pundak lagi. Nah, gini. Kita eksekusi di sini kalau nggak salah nih. Sempat naik dulu ke atas, tapi setelah itu benar-benar kena TP. TP kita tuh kalau nggak salah di sini deh, 88 ya. Kena TP. Kita sell di sini nih. Sell tuh di 90 90 berapa gitu saya lupa. KTP nih. Saya ingat banget. Alhamdulillah banget. Makanya kemarin itu saya yakin sih nyayur sih harusnya sih Bapak Ibu yang kemarin ikutan webinar kemarin harusnya nyayur sih di gold ini. Karena saya jujur saya jarang ngasih suggest gold. Kalau benar-benar keluar cacat pattern yang saya anggap bagus gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Volatilitas itu artinya pergerakan harga. Jadi saran saya untuk mitigasi risiko itu tolong mainnya jangan di gold. Gold itu pergerakan harga sangat tinggi banget lah. Tahu sendiri lah ya, kemarin itu harganya berapa dolar anjlok gitu kan. Kalau dana nggak kuat kan kita bisa kena stop out. Itu dikurang-kurangi, carilah yang lebih stabil seperti Euro USD, USDN, Pound Sterling USD. Yang kedua leverage. Leverage itu artinya kita kan pakainya kan 1:400 ya. Meskipun sama waktu itu nggak boleh. Semakin tinggi leverage, makin kecil dana yang dijaminkan ke broker. Itu basic atau poinnya. Semakin besar leverage, semakin kecil dana yang dijaminkan broker. Misalkan tadi kita buka Audi USD, Euro USD 0,1. Dana yang dijaminkan itu adalah $25. Kecil, karena leverage juga besar. Makanya makin kecil. Kalau kita pakai 1:100, berarti dana yang dijaminkan itu sekitar $100, 0,1. Besar banget. Nah, artinya apa? Artinya semakin kecil dananya, semakin banyak posisi yang bisa kita buka. Nah, itulah resikonya. Kita jadi tamak buka banyak posisi karena dananya banyak.
yang tersisa. Jadi bisa buka A, B, C, D, E. Nah, itu bahaya. Lalu yang ketiga adalah broker forex. Di sini biasanya broker-broker yang ilegal lah ya, yang ya sorry, itu saya kalau sini ada main broker-broker ilegal seperti FBS, InstaForex dan lain-lain gitu ya. Mungkin saya nggak tahu apakah ada yang pernah mengalami hal yang kurang mengenakan terkait WD. Biasanya sih WD sih, susah WD dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang udah ada legalitas seperti Asia Pro, Anda mau WD 10M pun pasti dijabarin sama Asia Pro. Saya belum ada nih. Semoga Bapak Ibu di sini soon bisa ya WD 10M sebulan. Wah, itu enak banget ya, Bu. Mesti nyobain deh pokoknya deh. Itu benar-benar kayak rasanya nggak usah kerja sih. Benar-benar the full life for trading pokoknya. Trading for living. Itu Anda harus nyobain ya. Tadi lupa sell di angka berapa? Aduh, kayak udah lewat deh. Ausinya ya. Oh, belum. Nih, sell di sini nih. Sekarang boleh sell sekarang. SL-nya di sini ya. 7319, TP di 7281. Boleh sell sekarang, nggak masalah kok, masih belum telat lah. Saya juga masih minus kok. Saya masih minus, belum masalah. By the way, tadi euronya makin turun nggak ya? Wah, ini masih yang by the way di sini ada yang masih nahan euro nggak nih Bapak Ibu nih? Ada yang masih nahan euro nggak nih? Oh, udah semua gagal saya. Hah? Ada yang udah ada yang nahan ya? Wah, ini karena TP nih. Kalau saya pesan sini, wah keren nih. Kalau ada nasi keren banget ya. Tapi kayaknya udah pada pos semua gara-gara tadi saya bilang saya acak-acak kayak takutnya jam 9 ada data, karena beneran ada data. Data juga ada data bintang 2 lagi. Lumayan lah itu, kadang bikin harga tuh kena TP berapa Ibu? Kena TP berarti ausinya bisa kena TP juga nih. Karena bisa harganya itu mirip-mirip. Kalau USD-nya nguat, berarti biasanya semua berbau USD, Audi USD, New Zealand USD biasanya nguat juga. Gold juga sama, masih bakal turun. Ya kan, goldnya turun. Oke, kita lanjut lagi. Lalu terakhir adalah psikologi trader. Nah, sini saya sudah bahas. Karena memang psikologis trading ini 90% mereka yang gagal dalam bisnis ini adalah mereka yang gagal menguasai mental dan juga psikologis diri sendiri. Sekali lagi, teknikal itu bukan sesuatu yang fundamental. Dalam artian porsinya nggak terlalu banyak. Lebih banyak itu adalah psikologis kita. Apalagi Bapak Ibu yang sudah lagi floating loss, lagi minus, ya lagi jalan minus. Audi USD, Bapak Abdul. Audi USD Pak, ini Audi USD. Audi USD Pak, tapi nggak apa, masih belum telat lah ini. Ini minus sekitar, kalau kita kena SL ya, kita tadi sell di sini, kena SL sekitar sama, nggak jauh beda, apa ya, $19 lah minusnya ya. Kecil lah, nggak gede kok, nggak masalah. Nggak masalah. Nah, di sini makanya saya bilang kenapa kenapa teknikal itu nggak penting-penting banget. Jadi Anda sebenarnya tuh nggak harus menguasai banyak teknikal gitu loh. Nggak perlu harus menguasai parabolic SAR, menguasai Bollinger Bands, menguasai moving average, ADX, MACD, stokastik, RSI. Nggak perlu. Cukup pakai 2 indikator aja. Biasanya tuh pakai 1 sampai 2 indikator. 3 itu udah kebanyakan. Saya pribadi ya, kalau saya pribadi 3 itu kebanyakan. Saya bisa hanya 2 saja. Indikator tren sama indikator momentum, gitu ya. Eskalator biasanya makanya. Nah, itu biasanya saya pakai. Makanya yang paling penting ada psikologis. Sama basicnya kalau kita belajar mobil kalau kita baru belajar kan bisa deg-degan ya. Panik, wah ini terlalu kiri, terlalu kanan nih gitu kan. Nah, kalau ada truk panik gitu, waduh udah ada truk nih gede banget. Tapi mereka-mereka yang sudah biasa naik mobil, yang udah bertahun-tahun naik mobil, wah udah slow banget. Apalagi yang rajin tektokan Sumatera Jawa, wow itu udah santai gitu loh. Mau tipis-tipis, udah santai lah. Karena sudah kebentuk psikologis, sudah tenang, sudah bisa menguasai mobilnya, sudah bisa menguasai medan jalannya gitu loh. Sama, ketika Anda semakin lama, ini kan jadi kan based on experience kan, nggak ada ilmunya. Semakin lama Anda trading di akun real ya, bukan akun demo memang nggak akan berasa efek dedegannya, nggak akan berasa efek dedegannya. Akun real, semakin lama Anda sering main akun real, semakin kebentuklah mental Anda itu sendiri.
tadi pakai apa coach? Paling banyak 2. TD tadi pakai apa? Oh, nanti saya jelasin. Nanti saya jelaskan teknikalnya tadi ya. Sama tadi nanya soal pergerakan berubah-ubah MT5-nya. Saya coba jelaskan. Apa namanya? Saya mau apa sih lupa gitu. Kedesak sedikit, maaf. Iya, tadi mental itu penting. Makanya saya bilang tadi kayak orang tadi naik mobil, makanya saya harap semakin Anda sering trading, semakin Anda bisa mengelola psikologis. Karena di sini nih psikologis forex saya ambil dari seputar forex ya. Iya, kita sell Audi USD. Waduh, ini pada telat ya. Ya udah nggak apa deh, masih bisa lah. Paling minusnya lebih panjang karena SL-nya. Nih, yang belum, tolong Bapak Ibu yang belum SL Audi USD, silakan sell sekarang. Ya. Saya sell sih di sini tadi sih di 7300. TP di sini 7281, SL-nya di 7319. Tadi euro kita sudah cuan ya. Bahkan sudah kena TP, mantap banget nih yang tadi. Ini nih, waduh. Jos Grandos. Ya. Oke. Sudah ya, cukup ya. Udah ya, semuanya sudah sell Audi USD ya. Semoga cuan yang malam ini Audi USD-nya. Sebelum webinarnya kelar, semoga kita sudah cuan Audi USD juga. Plus tadi euro. Lanjut lagi. Pertama, akan sadar potensi kerugian. Sekali lagi, di sini yang belum terima untuk rugi, nggak usah trading. Ya, kita save all dulu. Sekali lagi, Bapak Ibu di sini yang belum bisa menerima kekalahan atau kerugian, silakan delete account, cabut dananya, keluar dari market sekarang juga. Karena kalau Anda nggak mau rugi, better jangan trading gitu ya. Lalu yang kedua, jangan harap bisa kaya dengan modal kecil. Nah, saya bilang, mereka itu yang modalnya gede-gede 10M itu modal gede, 1M, 2M biasanya. Nah, tapi apakah modal kecil itu bisa profit? Bisa juga, tapi jangan banyak berharap. Modal 2 juta. Sehari itu Anda $2 aja. $2 itu kan 1% kan. Sehari 1% kali sebulan itu sekitar 20 hari. 20 hari aktif. Berarti 20% Anda profit dalam sebulan. Itu kan lebih dari cukup. Setahun udah berapa? Udah sekitar 240%. Makanya saya bilang, yang modalnya kecil, 2 juta, 5 juta, nggak usah gede-gede ngambilnya. Sehari $2 aja, $5 itu udah cukup. Misalkan tadi ada yang main, kita tadi profit $10 lah ya, euro. Asumsi saya nih ya, modal 2 juta, itu kan udah sekitar 5%. Ya, sekitar 5% dari modal, udah 2 juta ya. Udah wah banget, apalagi kalau bisa konsisten. Yang penting itu konsistensi, bukan banyaknya. Karena di sini ada bisnis jangka panjang, seperti yang buka warung kelontong, mungkin sekali buka Anda cuma gede nih banyak yang beli. Tapi besok-besoknya ketika Anda restock, nggak ada yang beli. Buat apaan? Better Anda yang beli itu mungkin nggak banyak, ya, tapi ada keuntungan, tapi dia long last, konsisten. Nah, caranya gimana? Ya, cara tadi saya bilang, kayak toko kelontong, dilihat barang mana yang laku, di restock lagi. Kopi laku, restock. Beras laku, restock. Telur laku, restock. Belum sembako, restock. Tapi barang-barang yang kayak sapu, misalkan jual sapu, jual pel, ya jangan restock gitu loh. Biar sampai dia mau habis baru kita restock. Sama, analisa dulu, kira-kira market mana yang hari ini aktif, gitu ya, yang bisa kita eksekusi, baru kita eksekusi. Jangan cuma ngelihat orang-orang teman-teman aja di pom-pom gitu, ayo kita sell ini, kayak sekarang nih, kayak saya nih. Kalau saya pengecualian lah ya. Saya pengecualian untuk sell. Saya pengecualian untuk mengajak-ngajak trading, tapi untuk yang lain usahakan jangan gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu trading forex itu butuh banyak latihan. Artinya Anda nggak cukup sehari 2 hari, tapi harus tiap hari dilatih ya, dengan indikator yang baru. Panik lagi nih ya. Sebentar. Coba kita cari yang lain. OSI sedikit naik. Coba kita cari yang lain. Wah, ini juga boleh yang mau eksekusi ini nih juga boleh nih. Sebentar. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dia tembus 80.300. Ini Audi Yen
cukup murah, cuma 23 doang spreadnya. Jadi ini masih potensial buat kita sell ya. Audien, tolong ingetin Bapak Ibu ya, Audien ya, Audien M30 ya. Audien, terus apa lagi ya, gold. Udah Bapak Ibu ya, mau nunggu bentar ya, saya coba analisa sedikit dulu. Empat. Oke. Sebentar. Saya coba sedikit aja, saya minta waktu buat analisa market sedikit aja. Kira-kira mana bisa saya eksekusi. Nggak ada. Tadi yang potensial ini nih. Potensial. Cuma kalau yang tadi sudah buka posisi Audi, modelnya kecil ya, modelnya di bawah 1 juta, maksimal 1 posisi aja Bapak Ibu, 0,1. Jadi yang lainnya jangan, jadi yang masih di bawah 1 juta jangan eksekusi lagi, karena untuk menjaga money management biar nggak loss. Nah, dulu sampai dia benar-benar dia tembus 8.300 kalau kita eksekusi ya. Tunggu dulu, dia masih bergerak. Saya coba main 1 lot aja. Nah, saya tadi udah buka 5 lot di Audi USD. Sebentar. Audi USD masih bisa ikut. Lalu saya cek dulu ya, Audi USD ya. Masih bisa sih Audi USD sih. Audi masih bisa. Kalau Audi Yen saya belum buka nih. Saya baru mau buka Audi Yen. Bismillah. Saya coba masuk Audi Yen. SL-nya di sini. SL di 8491, loss-nya sekitar minus sekitar 18-19 dolar sama kayak tadi. 80.49 ya. 0.49. TP-nya di 8.11. 8.11. Ini tunggu biar tunggu dulu aja. Jadi kita sekarang ada 2 posisi. Yang masih ragu, takut rugi, akun demo juga nggak masalah. Yang belum ada akun demo dulu nggak masalah. Biar dilihat nanti potensinya berapa. Iya, Audien sell. Saya sih sudah sell ya. Cuma kalau dia mau tunggu sampai dikonfirmasi di bawah ini, monggo. Ya, karena naik lagi nih ke atas. Jadi saran saya kalau yang sudah sell ya nggak masalah. Yang penting tadi siap minus, siap kena cut loss 19 dolar. Yang buka posisi 1 lot lagi, 0,1. Tapi kalau 1 lot sekitar 190 dolar, 1,9 juta. Oke, ini yang tadi ketiga kita lihat lagi. Yang ketiga tadi first, yang keempat jaga mental secara berkelanjutan. Ya, jadi ada banyak melakukan trading forex jika hanya mampu menanggung kerugian. Tadi saya bilang kalau memang Anda siap minus 19 dolar, eksekusi. Tapi kalau nggak siap, jangan. Yang kedua, jangan menempatkan seluruh uang dalam satu posisi trading. Ya, tadi saya bilang di bawah 1.000, jangan ngambil posisi lagi. Cukup main 0,1 aja udah. Nomor ya. Harus tunggu dulu atensi. Lalu yang ketiga, jangan trading terlalu banyak pair. Maksimal 2 pair aja Bapak Ibu. Kayak sekarang nih Audi USD sama Audi Yen. Oke, cukup itu aja. Jadi jangan ada lagi. Nggak usah nama-nama lagi. Ntar pusing takutnya. Yang keempat, berlatihlah berjalan sebelum berlari. Sebelum Anda main akun besar, akun kecil dulu aja. Dan kelima, menerima kenyataan bahwa pasar selalu benar. Tidak hanya perempuan aja yang selalu benar, gitu ya. Di sini market juga always right, Bapak Ibu ya. Selalu benar. Jadi ya, mohon pengertiannya. Di sini apalagi sih ada ibu-ibu juga, mohon pengertiannya ibu-ibu. Ya, kalau market selalu benar, jadi kita sebagai laki-laki selain juga harus
bersabar menghadapi pasangan istri gitu ya. Kita juga bersabar menghadapi tradingan market. Karena kalau salah ya udah gitu, salah kita lah, jangan bukan salah yang lain. Saya agak deg-degan nih, gimana gitu ya, takutnya audinya naik ke atas, soalnya ada data mau keluar. Semoga sih datanya bagus ya. Saya cek dulu bentar deh, datanya bagus nggak sih hari ini? Data forecastnya sih bagus sih Bapak Ibu ya, 72. Jadi kalau nanti Michigan Consumer Sentiment-nya itu dirilisnya 73 lah, itu pas banget. Biasanya sih impactful ya. Semoga. Lalu ada lagi jika rugi beruntun kode pasar. Jadi misalkan gini, Anda targetkan sehari misalkan cut loss ataupun rugi itu maksimal $50. Ketika sudah menyentuh kerugian segitu, udah kita nggak usah trading lagi, gitu ya. Nggak usah kita trading lagi, stop dulu aja. Mawas diri, evaluasi diri, coba melihatlah salahnya di mana sih ketika kita salah pada hari ini. Jadi jangan bahas dendam. Itu harus dihilang-hilangin namanya bahas dendam. Kalau bisa di uninstall MT5-nya ketika kita kalah dan ada emosi buat bahas dendam. Yang ke berapa nih? Ke-7, jaga kesehatan, dan terakhir jangan terlalu tamak. Tamak itu nggak boleh. Ada yang bilang tamak itu nggak boleh. Jadi better harus sesuai dengan trading plan aja, gitu ya. Nah, sini saya coba dulu jawab pertanyaan. Tadi yang belum dijawab, perbandingan SLTP yang itu berapa coach? 1:2. Misalkan Anda sebenarnya ya 1:2. Misalkan kita SL-nya itu minus $19, berarti TP-nya itu $38. Tapi karena memang kebentur banyak faktor, kayak tadi saya bilang, saya misalkan kebentur tadi ada resisten, support, dan lain-lain, saya bisa 1:1 juga nggak masalah. Bahkan di bawah itu juga nggak masalah ya. Lalu, ada lagi tadi, pakai apa coach paling banyak? 2. Ya, saya pakainya, nah ini sekalian kita bahas. Nah, sorry sebentar. Oke, sekarang kita bahas tadi yang Euro USD ya. Euro USD. Saya pakai 2, Bapak Ibu. Ini indikator yang saya pakai ya. Pertama adalah, sorry sebelumnya. Mungkin tadi ada yang nanya, kenapa berubah candlestick-nya? Karena memang, mungkin candlestick-nya kali Pak ya, berubah Pak ya. Ini berubah karena tergantung time frame-nya Bapak. Ini Pak ya. Kalau time frame-nya diganti, dia akan ganti juga candlestick-nya. Karena memang satu candlestick ini menggambarkan satu time frame. Ini 30 menit, ini 30 menit, ini 30 menit, ini 30 menit. Nah, kalau kita ganti lagi M15 juga sama. Artinya ini 15 menit, 15 menit, 15 menit. Nah, jadi kalau M30 itu adalah gabungan dari ini dan juga ini. Ya. Nah, ini di sini. H1 juga sama. H1 itu gabungan dari ini dan juga ini. Nah, makanya berubah-ubah ya. Cukup paham ya. Jadi di sini yang bermain forex, time frame itu menentukan banyak hal. Semakin kecil time frame, semakin banyak candlestick-nya yang ditampilkan oleh MT5. Semakin kecil, semakin besar time frame-nya, semakin dikit sebenarnya, nggak banyak gitu ya. Jadi kalau yang mau main trading, saran saya di H1 saja, M30 atau M15 gitu ya. Oke, terus indikatornya apa sih yang kita pakai? Ya, di sini Bapak Ibu cukup pakai indikator pertama MA200. Caranya gampang, insert indikator, pilih yang tren. Ya, kalau di handphone Android itu diklik, pilih simbol F kalau nggak salah ya, function deh kalau nggak salah. Karena saya pakai iPhone, jadi beda pasti. Diklik di chartnya, ya, diklik di chartnya, lalu tombol F, lalu pilih main window kalau apa ya, saya lupa deh kalau di Android. Pilih trend nih ya, pilih trend, pilih MA moving average, lalu pilih 200, simple close, warna bebas, ketebalan juga bebas, shift 0, level nggak ada, visualisasi nggak ada, ya. Jadi silakan coba di setting dulu di MT5-nya,
Ya, disetting dulu di MT5-nya. Periodenya berapa Mas? Periodenya 200, Pak. 200. 10 ya. 200 simple close shift-nya 0. Ya. Itu yang pertama. Oke, itu yang pertama. Harusnya Audi turun ya. Karena USD juga turun nih. Ya, sudah mulai turun sih. Mudah-mudahan jam 10 ataupun sebelum tidur kita udah bisa nge-close posisi lah ya. Udah, di oke. Lalu yang kedua, masukkan insert, indikator, pilih oscillator. Oscillator itu buat melihat sebuah momentum. Kapan buy, kapan sell, kapan entry, kapan exit, gitu ya. Stokastik ya? Ya, stokastik, oscillator. Oke. Value-nya itu 1433. Kalau default itu 5, kalau nggak salah 533. Cukup ganti yang 5 aja, ganti 14. Levelnya sama 2080. Ini nggak ada yang ganti. Warna bebas, silahkan aja. Periodenya parameter 533 ya? 1433, Pak. 14. 1433 ya. Levelnya sama semua, pasti defaultnya aja, nggak usah diganti-ganti. Cukup diganti yang persen K period ya, persen K period diganti 14. Price field-nya ataupun apa sih kalau bahasa Indonesia-nya nih, harganya, ini harganya itu di low atau high. Jangan close ya, jangan close ya, tapi low atau high. Metodenya lah. Metodenya simple ya, simple ya, jangan eksponensial, jangan weight, jangan apa ya, smooth ya. Oke. Kayak jika sudah di oke saja. Saya ada 2 jadi kan. Saya ada 2. Salah. Saya hapus dulu 1. Oke, sebentar. Kita mulai. Begini cara baca dulu. Kenapa saya sell euro? Ya, saya bilang saya sell euro kan. Karena pertama, patokannya euro di bawah MA 200. Artinya sedang dalam tren penurunan. Kita asumsikan ya, di time frame H1 itu euro di bawah MA 200. Oke, di bawah MA 200 artinya turun. Yang bisa diartikan lagi, kita bisa ngambil sell. Tapi masalahnya kapan nih ngambil sellnya nih? Takutnya udah kebawahan banget nih. Nah, saya ngambil sellnya ketika tadi di sini. Ya. Ketika tadi di sini. Ketika stokastiknya itu menyentuh 80%. Oke. Kita ngambil sell. Kalau saya sell di sinian lah ya. Di sini kita nge-sell di H1, di sini kita nge-sell ya. Ketika dia menyentuh 80% dan terbentuk pola namanya candlestick bearish candlestick di sini, saya hapus dulu sebentar ininya biar kelihatan. Nah, nih. Saya hapus juga, saya hapus dulu. Oke. Jelas ya Bapak Ibu ya. Di sini stokastiknya kelihatan ya, 80% ya. Tapi kita ketika sini ini hijau ya, ini hijau. Ini kita nggak boleh nge-sell dulu. Kita boleh sell. Pertama, stokastik menyentuh 80%. Pertama. Lalu yang kedua, harus tunggu ada candlestick merah dulu ataupun bearish candlestick. Mungkin Bapak Ibu warna hitam kali ya. Kalau yang backgroundnya hitam itu warna hijau. Apa hitam juga saya lupa deh. Hijau kalau nggak salah hijau ya. Bukan bening, hijau ya. Nah, nih. Hijau lagi. Sorry, warna bening. Ya, bening. Garis hijau doang. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang basic, yang pakai backgroundnya biasa, yang warna hitam, backgroundnya hitam, tunggu sampai ada candlestick merah, candlestick hitam, baru kita nge-sell. Makanya saya bilang tadi nge-sell di sini. Ya, sell di sini. Apalagi ditambah stokastiknya itu kebentuk seperti pola double top huruf M. Nah, ini cara yang pertama. Oke. Jadi kalau harga sedang di bawah MA 200, kita asumsikan adalah sell.
Nah, selnya ini harus tunggu sampai stokastiknya itu yang pertama di atas menyentuh 80% dulu. Paham ya? Menyentuh 80% kalau kita nge-sell. Oke? Dan harus dikonfirmasi dengan yang kedua, candlestick-nya kebentuk ketika sudah 80%, ada candlestick bearish, merah seperti ini. Ya, merah seperti ini. Bearish. Artinya kita boleh sell. Tapi jika tidak ada ya jangan dulu, jangan ada eksekusi apapun. Jadi sampai benar-benar ada candlestick warna merah. Tolong ulangi aja, oke. Saya ulang, sedikit saya minum dulu. Pertama, pilih insert, indikator, ada trend. Ada MA 200, ada moving average. Oke, ada moving average. Ada moving average. Pilih 200 periodnya. Simple, close. Di oke. Oke, muncul ya. Nih, warnanya nih, muncul nih. Lalu yang kedua, insert lagi oscillator atau momentum. Pilih yang stochastic oscillator, Bapak Ibu. Wah, sudah cuan. Lucuan, Bapak Ibu. Cek. Saya udah lucuan, coba cek dulu. Siapa yang mau close. Dua-duanya cuan ya. Utang saya lunas seperti Bapak Ibu ya. Saya sudah cuan, saya sudah close. Utang saya lunas. Sama Bapak Ibu semua. Lunas utang saya, oke? Alhamdulillah. Ini sekarang pertemuan ke berapa ya? Pertemuan ke 7 apa ke 6 ya nih ya? Saya lupa deh, ke 6 kita cuan semua. Alhamdulillah dapat cuan lumayan. 6 lumayan ya, $6 lumayan. Nanti next digedein modalnya biar naikin lautnya. Jadi nggak usah gede-gede dulu. Kalau modal masih kecil, nggak usah. Saya pengen cuan cepet $12 lah, udah jangan ngimpi dulu, jangan terlalu ngimpi, jangan ketinggian ya. Oke, udah paham tadi ya, stokastik 4 insert, masukin oscillator. Dari mana stokastik? Ininya 1433, low high simple. Sudah ya? Oke. Nah, ini muncul nih. Nah. Oke, tadi sudah tahu cara bacanya. Kalau dia di bawah MA 200 artinya kita akan siap-siap nge-sell. Nah, tunggu sampai stokastik menyentuh 80%, ditambah ada bearish candlestick. Gitu ya. Itu untuk di bawah MA 200. Kalau dia di atas MA 200, nah, seperti ini. Ya, ini sepakat ya, berarti harganya naik ke atas. Berarti trennya sedang naik di time frame H1. Sekali lagi di time frame H1. Kita eksekusinya kalau dia sebentar. SL-nya ya. Saya lupa yang penting SL, kalau TP Anda bebas. SL itu harus kayak di puncak gini sebelumnya nih. Ini paling tinggi kan di sini. Nah, ini SL-nya sih dikira-kira aja di puncak segininya. Nah, kita pasang SL di sini. Ini SL-nya ya, harus di puncak. Di puncaknya itu loh, ya di puncaknya ini kita pasang SL. Lalu kita bahas yang di atas SMA 200. Gitu ya. Di atas SMA 200 berarti kita sekali lagi asumsikan buy. Oke. Syaratnya apa yang pertama? Syarat yang pertama adalah menyentuh stokastiknya di bawah, menyentuh 20%. Oke? Ada 2 syarat nih, ada 3 syarat. Pertama, SMA candlestick di atas SMA 200. Kebentuk ada stokastik menyentuh 20%. Yang terakhir adalah kebentuk bullish candlestick ataupun bullish ataupun candlestick ke bawah warna hijau. Oke? Warna hijau. Ini bisa dijadikan patokan, ya, patokan buat Bapak Ibu. Kita kapan eksekusinya buy.
Di mana SL-nya? SL-nya di sini, ya. Di sebelumnya ini nih. Ini kan lembah ini lembah nih ya. Berarti di sini kita pasang SL. Oke? Dikira-kira aja lah, jangan terlalu dekat, jangan juga jangan terlalu jauh. Saya nggak bisa ngasih pasti, cuma jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Jadi, kalau di atas SMA 200 kita buy dengan asumsi sudah menyentuh 20% plus candlestick-nya hijau. Tapi kalau dia di bawah SMA 200, asumsinya sell dengan syarat stokastiknya itu 80% dan muncul candlestick merah, gitu ya, kata ini merah, gitu ya. Paham Bapak Ibu ya? Gampang. Lalu tadi bagaimana dengan yang Audi USD dan juga Audi Yen? Nah, apakah saya based on dari apa? Dari stokastik? Enggak juga. Saya pakai namanya pola pattern, yaitu pola double top yang mungkin udah belajar dulu, pernah belajar, ini double top. Sudah turun ke bawah. Nah, mungkin nanti belum paham, yang belum mengerti, nantilah saya ajarkan karena cukup panjang sih buat belajar pola pattern, cukup panjang. Cukup panjang, jadi harus ada waktu sendiri. Mungkin minggu depan kita bahas catatan kali ya. Apakah ini bisa buat gold? Bisa. Cuma untuk buat gold kadang sering false sinyal. Jadi harus hati-hati kalau buat gold. Cocoknya sih buat forex ya. Buat gold kadang false sinyal. Cuma bisa-bisa aja, nggak masalah nih, kayak di sini ya, di sini nih sudah naik turun, tapi di sini kita kena nih pasti nih. Nah, tuh karena memang sering banget ya, sering banget gold itu kita kena ini. Makanya kalau main gold cocoknya pakai apa namanya? Pola pattern. Tolong dibuatkan catatan. Oke, syaratnya oke saya bikin deh. Buat nasabah Asia Pro apa sih yang enggak? Saya kasih semuanya. Nah, gitu ya. Bagi yang belum join, segera join ya. Karena Anda cuma bisa profit akun demo aja. Yang lainnya akun real semua. Gitu ya. Segera join, nggak usah takut. Saya selama jam kantor, Anda boleh bertanya ke saya. Gitu ya. Tapi kalau pengen lewat sinyal ya, itu bisa dikondisikan lah. Gitu ya. Nanti ada terms and condition kalau yang mau nanya soal sinyal-sinyal gitu ya. Tapi buat Bapak Ibu yang pengen bertanya soal tradingan, feel free buat tanya ke saya kok. Oke, syarat yang pertama untuk buy. Ya, buy. Harga atau candlestick harus di atas SMA 200 ya. Oke, harus atas 100. Terus stokastik menyentuh 80% dan muncul bearish candlestick. Ini untuk buy ya. Sell. Harga atau candlestick harus di bawah ya, balikannya ya, di bawah SMA 200. Stokastik, saya ringkas saja, stok menyentuh 20%. Muncul bullish. Kebalik nih, sorry. Ini bullish nih, maaf. Ini bullish. Ini bullish. Ini muncul bearish. Bearish candlestick. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya, rules-nya ya. Ini rules indikator pertama. Ini rules-nya nih. Stop loss-nya saran saya sih buy point aja deh, buy point 30 sampai 40 dolar untuk 0,1 lot. Gitu ya, ini jelas ya.
Ya kalau Bapak Ibu kalau masih belum mau nanya-nanya soal tradingan lah, di luar sinyal ya jangan sinyal. Kalau sinyal tuh ada terms and condition lagi soalnya. Beda lagi. Yang gratis pokoknya kalau Anda ikut webinar pasti gratis deh. Anda mau nanya sinyal apa gratis. Tapi kalau untuk yang lainnya ada term and condition. Jadi kalau yang belum join silakan join. Jangan ragu-ragu karena ya tadi kebukti ya kita sampai belajar dapat ilmu, dapat cuan semua lagi. Wah itu udah nilai plus banget. Di sini ada nggak yang kena SL? Nggak ada kan? Semuanya tadi ikutan trading, harusnya cuan semua ya, harusnya sih. Karena harganya benar-benar ke bawah semua, Bapak Ibu, beneran deh ini. Ini udah cuan semua seharusnya sih, ini juga udah cuan sih. Jadi sudah oke lah. Oke, materi buat hari ini selesai Bapak Ibu semua. Saya harap ilmu yang saya sharing bisa dipraktekkan. Jangan hanya nunggu trading ketika webinar aja, janganlah. Saya pengen Bapak Ibu juga mandiri, bisa trading sendiri, menganalisa sendiri. Saya hanya men-sharing apa yang saya punya. Saya tidak menggurui saya lagi. Kalau ada yang salah, silakan welcome buat dikasih masukan dan juga kritik, gitu ya. Ada yang bertanya dulu nggak sebelum saya akhiri nih? Kalau sinyal bisa dikondisikan, bisa term condition. Oke. Saya kasih nomor telepon saya deh nih. Ini 0816263072. Ini nomor HP saya. Itu nomor handphone saya. Jadi silakan feel free lah buat tanya term and condition dan lain-lain. By the way, di sini ada yang belum join. Di sini ada yang belum ada sales nggak ya? Belum ada sales, mungkin bisa ketik ke ini aja ya, ke saya aja, ketik nama, email, dan juga nomor telepon biar mendapatkan special offer ketika join setelah webinar. Pak, beda account real dan demo apa Pak? Bedanya Anda kalau demo pakai duit palsu, real pakai uang asli. Gitu aja. Kalau cuan palsu, kalau demo, kalau real ya asli, bisa di WD, bisa di withdrawal. Itu aja, tapi cara nilai sama semua, grafik sama semua, hitung-hitungan sama semua. Oh, saya namanya Bimo Haji Prabowo, Bapak Ibu. Nama saya Bimo Haji Prabowo, mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Nggak masalah, nama saya Bimo, boleh panggil Bimo aja, nggak usah pakai embel-embel depan-depanan. Robotrade gimana Pak? Robotrade, saran saya jangan, better manual aja. Ya, karena untuk Robotrade itu kekurangannya tuh kalau ada news itu suka nggak stabil dan masih ada biaya VPS dan lain-lain. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Karena sudah jam 9 nih, kita sudah belajar cukup panjang, hampir satu setengah jam. Data juga sudah dirilis, pasti datanya jelek kan Bapak Ibu ya. The forecast, untung kita sudah close. Tapi nggak tahu deh, ada impact-nya nggak? Nggak ada impact kayaknya ya. Ada impact nggak sih? Oh, sempat ada impact dikit aja. Ada impact dikit, nih naik dikit nih harga. Tapi kita sudah close ya, sudah aman, sudah nggak ada apapun. Jadi kita udah tidurnya tenang hari ini. Alhamdulillah rezeki kita. Pak Bimo, saya ikut trading luar. Terus apa bedanya Pak? Bedanya Pak, kalau trading luar itu tidak terdaftar di Bapepti. Kalau ada apa-apa ya jadi Bapak nggak bisa ngelapor kemana-mana. Terus kalau trading di dalam, trading di lokal kayak di Asia Pro, Anda mendapatkan banyak fasilitas. Pertama, ilmu gratis selama Anda join, bahkan Anda belum join pun dapat ilmu gratis. Yang kedua, Anda dapat ilmu gratis, dapat sinyal gratis ketika webinar, dan insya Allah sinyalnya bagus lah. Even ada salah pun nggak masalah, tapi ya tadi sejauh ini sih sinyal trading saya berikan di webinar sih alhamdulillah akurat. Itu aja bedanya. Ya kalau bisa pakai ini aja lah Pak, pakai lokal aja lah, nggak usah pakai trading luar lah. Jangan trading luar lah, dari lokal aja ya. Jadi saran saya aplikasi Apple aja. Ada lagi yang ini, kapan lagi webinar Coach? Minggu depan, seperti biasa Jumat kita ngebahas catatan aja ya. Biar Anda bisa belajar manual. Wah, ini turun lagi nih audio USD nih, mantap nih. Yang ada nahan nggak nih? Kalau yang nahan mantap nih. Cukup. Ada lagi mau tanya? Waduh, coret. Tolong jangan cacat Bapak Ibu, meskipun selesai acaranya. Mas, materi bisa share di mana?
Materi nanti saya kasih ke marketingnya masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum ada salesnya, bisa input nama, nomor telepon, dan juga email. Biar bisa saya kasih ke marketing konsultannya. Oke. Materi bisa share. Ya, itu saya share ya. Yang terdekat, tolong tanya ke marketing konsultannya ya. Tanya ke salesnya. Maaf bang, mau nulis malah salah. Iya, nggak masalah. Oke, saya rasa cukup Bapak Ibu, saya akhiri materi pada hari ini, dan tradingan juga cukup saya rasa. Mas GU dong, masih nanya GU. Oke, saya jabanin nih. Apa nih? Apa yang bahas, sinyalnya atau bahas prospek harganya? Apa yang Pak yang tanya? Apa Pak yang bahas Pak? Harga atau sinyal? Prospeknya, oke. Oke. Bentar. Oke, saya ngomong fair ya. Besok masih buka nggak coach? Hah? Besok tutup. Nanti tutupnya tuh jam Sabtu jam 3 jam 2 pagi, 3 pagi ya. Sebentar, saya ini dulu model yang bagus buat main gold. Main gold itu modalnya itu 2.500 minimal. Makanya yang belum join, sekarang join, ayo. Kita biar ngerasain langsung cuannya. Apa yang minggu depan yang mau sinyal-sinyal bisa japri ke saya aja nanti. Ya. Tadi siapa? Oh ya nih, prospektus dari GU gitu ya, GBP USD ya. Itu secara overall masih sideways, Pak. Nah, nih, tapi dihampat sideways, tapi untuk di apa namanya, di time frame D1 kita ngomong panjang ya. D1 ini kemungkinan besar ada pola yang namanya double top. Ya. Jadi kalau jika harga nanti tembus di level kuncinya itu di level 1.39677 ya untuk EU ya. Harga tembus 39677, Anda bisa mendapatkan apa namanya? Bisa pasang posisi buy. Gitu. Tapi untuk saat ini kita masih wait and see dulu dan masih dalam tahap sideways. Jadi belum bisa dikatakan naik atau turun karena masih sideways juga. Cuma di sini kita masih ada pembalikan arah dan bisa ke atas. Gitu ya. Jadi untuk GU saran dari saya wait and see dulu sambil menunggu benar-benar terkonfirmasi dan area kuatnya itu di level ini Bapak Ibu. Ini ya. Ini adalah level kuat 1.36190. Kalau harga turun dan menembus ini, kemungkinan besar untuk GU turun ke bawah. Bisa banget. Saya kasih lihat di time frame yang lebih besar. GBP USD. Karena dia terbatas kalau di itu ya. Ya, ini ya. Kalau ini secara daily, ya ini sideways ya. Sideways. Event dia naik. Dan bahkan MA200-nya juga sudah mulai tembus. Nah, patokan tadi saya bilang, patokannya itu adalah tadi di level ini ya, level ini nih, level 35798 lah, ini level kuncinya. Jika ini tembus, kemungkinan besar USD akan balik lagi ke bawah. Oke, cukup jelas Pak ya. Jadi software dapat dari Asia Pro ya, cost atau download MT5 bisa download di MT5, bisa download di Asia Pro, sama aja kok nggak ada bedanya. Sinyal USDN, waduh. USDN kalau sinyal saya kasih kok, tenang aja. Nggak ada Pak, saya nggak berani karena lagi naik ke atas. Nggak ada. Untuk USDN no dulu ya, nggak ada apapun. Jadi saran saya yang main USDN jangan dulu, jangan ngapain-ngapain dulu. Kalau ada posisi ya, kalau ada posisi buy ya silakan silakan ditungguin aja sampai naik. Kalau nggak ada posisi jangan apa-ngapain. Baik, saya cukup untuk hari ini. Sudah jam 21 lebih, jam 9 lebih. Masih ada bertanya? Oke, nggak masalah. Indikator yang bagus untuk gold apa coach? Bukan, kalau untuk gold itu pakainya chart pattern, bukan indikator. Minggu depan join lagi webinar, nanti saya ajarkan untuk membaca chart pattern via baca gold via chart pattern. Oke? Jadi untuk indikator tuh banyak yang miss kalau pakai
banyak indikator tuh yang miss kalau di gold. Jadi saran saya pakai catatan aja. Oke, saya cukup Bapak Ibu. Saya coba terima kasih sudah mau bergabung. Silakan boleh mau live, silakan live karena sudah malam, saya istirahat. Kita sudah profit tadi hari ini. Jadi ya alhamdulillah lah, disyukuri berapapun dapatnya. Mungkin hanya dapat $5, $10, tapi alhamdulillah karena didapatkan dengan cara yang baik, yaitu dengan cara tadi kita sambil trading, sambil belajar gitu ya. Dan jangan lupa untuk join lagi minggu depan, kita akan coba ngebahas soal gold, coba ngebahas chart pattern yang dimana coba kita eksekusi di gold gitu ya, ataupun di emas. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat, dan salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu. Maaf kalau banyak salah kata. Iya Bu. Terima kasih Bu Fitri. Sehat selalu Bu. Salam profit. Saya mohon. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Saya end meeting hari ini, and meeting for all. Thank you semua.